Nah pada saat itu Lisa tuh berteriak, tidak, tidak. Halo, assalamualaikum and welcome back to my channel. Nah, pada hari ini aku akan membahas topik yang berbeda dari video sebelumnya. Dimana video sebelumnya aku membahas tentang Shippers Tiny itu kemarin yang banyak kalian requestin kan. Nah, hari ini aku tidak akan membahas Shippers karena hari ini aku yang memilih topiknya. Kalau yang masalah Shippers tuh kalian boleh request dulu, oke? Sambil nunggu requestan kalian, boleh dong kalau aku membicarakan topik yang berbeda, tapi masih sama, yaitu tentang per-K-popan. Nah, hari ini aku membahas sesuatu yang mencengangkan dan menyeramkan bagiku sendiri, karena jujur aku orangnya penakut. Tapi entah kenapa aku malah ngambil tema ini gitu, karena ada temenku yang menyarankan aku coba deh buat cerita horor gitu. Sebenarnya aku tuh nggak bisa, soalnya aku tuh penakut. Tapi ya udah, kalian temenin aku ya, soalnya aku di rumah sendirian nih, takut. Oke, langsung aja kita mulai. Kita itu hidup berdampingan dengan dunia lain gitu ya istilahnya. Nah, pernah nggak sih kalian tuh dengar dari cerita-cerita orang kalau mereka tuh pernah mengalami kejadian yang menyeramkan dan yang kita sulit percaya gitulah. Dan bukan cuma mereka atau bukan cuma kita yang pernah merasakannya, tetapi bias-bias kita pun juga pernah merasakannya. Nah, salah satu bias kalian yang merupakan member Blackpink dan BTS pernah mengalami hal yang menakutkan. Jadi mereka tuh pernah diganggu oleh jin gitu. Nah, di sini aku akan memberitahu soal mereka yang pernah ditakutin sama sosok makhluk gaib tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dulu ya. Baru kita masuk ke inti topiknya. Check it out. Nah, pengalaman horor yang pertama yang aku bahas ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh member BTS, yaitu Jungkook. Jungkook ini pernah mengalami hal yang menyeramkan saat dia itu sedang rekaman studio bersama member-membernya yang lain tuh. Jadi BTS tuh melakukan rekaman studio. Nah, pada saat itu, saat persiapan album BTS, Jungkook dan para member BTS melakukan proses rekaman sebanyak 2 kali. Dan saat mereka selesai rekaman, jadi rekamannya itu mereka dengarkan ulang. Saat mereka mendengarkan ulang rekaman tersebut, hanya Jungkook yang mendengar suara lain di dalam rekaman mereka, padahal saat itu mereka tidak bersuara dan tidak bernyanyi sama sekali. Nah, dan hal itu membuat member BTS itu ketakutan setelah Jungkook menceritakan hal yang dialaminya pada saat itu. Member BTS tuh nggak tahu cuma Jungkook tuh setelah beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian lah baru Jungkook menceritakan pengalamannya tersebut. Nah, dan kemudian Jungkook sendiri malah percaya bahwa rumor yang mengatakan jika penyanyi bertemu hantu di studio, maka rekaman albumnya mereka tuh akan sukses gitu. Nah, pengalaman horor kedua yakni dialami oleh member BTS, yaitu Jimin. Nah, Jimin ini baru membeberkan pengalaman horornya saat ia diwawancarai oleh majalah Jepang. Nah, pada saat itu tuh Jimin tuh ditanya hal apa yang membuatnya takut dan benda apa yang harus dia buang. Nah, pada saat itu Jimin menjawab, aku pernah melihat hantu 1 kali waktu berada di dorm pada saat aku trainee. Nah, lalu Jimin berkata lagi, nah pada saat itu aku membungkuk mencuci poniku di wastafel dan tiba-tiba ada yang lewat di antara kaki-kakiku. Dan Jimin berkata lagi, aku kira tuh RM, tapi pas ku panggil nggak ada yang jawab. Dan aku buru-buru memeriksanya dan ternyata mereka semua tuh udah pada tidur. Satupun nggak ada yang bangun gitu. Serem juga ya. Cobalah kita tengah malam kita kayak gitu ya kan. Orang udah pada tidur, kita bangun malam-malam untuk nyuci poni dan ada yang lewat. Serem kali lah, betul. Dan akhirnya Jimin mengatakan lagi, Jimin ini tidak menceritakan pengalamannya kepada member BTS pada saat itu karena mereka mungkin tidak akan percaya sama Jimin. Itu yang dikatakan oleh Jimin. Dia mengatakan itu sambil ketawa gitulah. Dan untungnya BTS itu tidak menempati dorm itu lagi ya kan. Mereka akhirnya memiliki dorm di salah satu apartemen yang mewah, canggih, dan penjagaan yang ketat. Pengalaman horor ketiga yang dialami oleh salah satu member Blackpink, yaitu Lisa. Nah, si Lisa ini dia tuh memiliki banyak kejadian horor pada saat di dorm gitu loh. Jadi dia ini paling sering gitu loh didatangi makhluk-makhluk halus gitu. Pada saat Lisa dan Jisoo live streaming tuh, jadi si Lisa ini berbagi kejadian horor yang pernah dialaminya saat itu. Lisa menceritakan Jisoo pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, dan sedangkan Lisa ini masih bermain ponsel di kamarnya Jisoo gitu. Dan Lisa mengatakan waktu itu pintunya Jisoo itu terbuka sedikit. Lisa lalu melihat seorang lewat dari balik pintu tersebut dan menuju ruang tamu.
Nah, Lisa mengira itu Rose. Lalu Lisa berkata, "Cheonga, kamu kemana? Apa itu kamu?" katanya. Cheong itu nama aslinya Rose ya. Rose kan nama tenernya Cheong gitu. Lisa itu berpikir kalau itu benar-benar Rose gitu, karena kamar Rose sama kamar Jisoo itu deket. Nah, dan kemudian Lisa bertanya kepada Rose. Pas bagian Lisa nanya, "Cheong, apa itu kamu?" Nah, pada saat itu Rose itu malah menjawab dari arah kamarnya, bukan dari luar, bukan dari ruang tamu ya. Rose menyaut, "Ya, ada apa?" katanya. Rose mengira Lisa tuh memang manggil dari kamarnya, padahal Lisa sendiri melihat seseorang yang lewat seperti Rose gitu. Nah, kalian masih ingat kan Jisoo lagi ngapain cuci muka di kamar mandi kan? Nah, pada saat itu Jisoo kembali ke kamarnya dan Lisa langsung menceritakan kejadian yang dialaminya tadi. Tapi Jisoo tuh malah balik menakuti si Lisa gitu. "Ah, mungkin dia masuk ke kamarmu tuh," katanya. Nah, pengalaman horor yang ketiga masih dialami oleh Lisa Blackpink. Nah, pada saat kejadian yang kemarin itu tentang sosok yang lewat gitu dari balik celah pintunya Jisoo ya, yang dia kira itu Rose. Nah, keesokan harinya Lisa itu mengalami sleep paralysis. Sleep paralysis itu juga disebut ketindihan pas tidur gitu. Nah, jadi si Lisa itu kembali menceritakan di live streaming tersebut sama Jisoo itu. Dia menceritakan ada sosok pria yang duduk di tepian kasurnya dia tuh. Nah, si Lisa ini mencoba membuka matanya tuh pas saat dia tidur gitu. Tapi si Lisa ini nggak bisa bergerak sama sekali. Lisa tuh sampai ngomong, "Tapi aku tuh nggak bisa bergerak, aku nggak bisa bergerak sama sekali," gitu. Lisa tuh seperti memaksakan dirinya supaya dia ingin bergerak gitu. Nah, di live streaming tersebut Jisoo kemudian menimpali perkataan Lisa tersebut. Jadi si Jisoo tuh bilang, "Mungkin itu hantu yang kau nampak kemarin itu, Li." Nah, dan kemudian Lisa tuh melihat Jisoo sambil ketakutan gara-gara si Jisoo ngomong kayak gitu. Cobalah kalian pernah mengalami sleep paralysis itu, cobalah, pasti kalian tuh pernah mengalami yang namanya ketindihan kan. Aku juga sampai sesak napas bahkan. Nah, pas aku ngalami ketindihan tuh aku lagi di rumah sendiri, dan untungnya aku udah bisa membuka mata dengan susah payah, dan aku buka YouTube terus ngidupin ayat-ayat suci Al-Quran gitulah supaya aku tuh bisa tidur nyenyak gitu. Serem juga sih, apalagi yang dialami sama Lisa itu juga menyeramkan. Pria lagi kan, serem. Nah, pengalaman horor keempat ini lagi-lagi dialami oleh Lisa Blackpink. Lisa, kasian banget kamu diganggu terus ya ampun. Berarti di dorm Blackpink tuh angker lah ya kan dulu pas awal-awal jadi girl band atau orang yang masuk training, berarti angker lah ya kan. Serem juga. Melalui wawancaranya Lisa dengan 102,7 Kiss FM, Lisa menceritakan dia tuh pernah diganggu oleh sesosok yang tak kasat mata gitu. Di Lisa ini mengatakan hal yang menyeramkan yang dialami waktu dia tuh di dorm. Nah, Lisa tuh mengatakan kejadian yang menyeramkan pada saat dia tuh di asrama Blackpink. Jadi ceritanya itu Lisa tuh kelelahan, dia tidur sendirian. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada seseorang yang menggedor lemari Lisa tuh berkali-kali. Nah, pada saat itu Lisa berkata, "Aku ingin melihatnya, tapi aku tuh nggak bisa membuka mataku gitu." Ya karena dia tidur, jadi kalau kita dipaksa ya nggak bisa juga, kecuali dibangunkan sama orang ya kan. Nah, setelah itu Lisa merasa ada seseorang yang mendekatinya dan menertawakannya gitu. Serem kali. Nah, pada saat itu Lisa itu juga mengalami sleep paralysis. Dia tuh ketindihan juga karena dia tuh nggak bisa bergerak, tapi dia tuh merasa ada sesosok yang dekat dengannya gitu. Nah, dan Lisa tuh berusaha untuk bangkit. Nah, pada saat itu Lisa tuh berteriak, "Tidak, tidak, tidak." Nggak gitu juga sih. Dia tuh cuma ngeliat, "Tidak," cuma gitu aja sih. Aku lebay kali aku. Nah, setelah itu ketika Lisa kembali ke Thailand, ada seorang cenayang atau paranormal itu memberitahunya. Sang cenayang itu bilang ada hantu di lemari pakaiannya Lisa. Nah, yang bikin Lisa bingung itu pada saat itu Lisa tuh nggak menceritakan hal yang pernah terjadi yang dialami oleh dia, bahwa dia tuh ditakuti hantu dari lemari pakaiannya Lisa. Tapi sang cenayang ini udah tahu duluan gitu. Jadi Lisa nih udah takut gitulah ya. Siapa yang nggak takut kayak gitu? Ya nggak usah ngegas juga kale. Nah, untuk pengalaman horor terakhir ini yakni dialami oleh Jisoo Blackpink. Nah, akhirnya setelah Lisa mengungkapkan kejadian-kejadian horornya itu ya kan, akhirnya si Jisoo pun kena juga gitu. Jadi nggak
nggak Jisoo ini nggak cuma pendengar Lisa doang, tapi Jisoo ini juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Lisa juga gitu. Jadi ceritanya gini, nah pada saat itu si Jisoo ini berlatih dance di depan cermin walk-in closet. Kemudian saat itu juga mendadak muncul tangan berwarna putih di sela-sela pakaian tuh. Hal tersebut membuat Jisoo berlari ketakutan gara-gara dia ngeliat tangan putih itu. Pokoknya Jisoo tuh ketakutan dan berlari gitu. Ini masih satu ya kan, udah berlari yang Jisoo. Gimana Lisa itu yang udah banyak banget yang dialami gitu. Gimana menderitanya Lisa saat ia dihantui gitu. Nah jadi menurut kalian gimana tuh? Kisah mana tuh yang paling serem? Jungkook kah, Lisa kah, atau Jimin kah, atau Jisoo kah? Komen di bawah. Nah semoga pengalaman horor yang terjadi pada mereka tidak terjadi juga kepada kita ya. Soalnya aku orangnya penakut. Nah kalau kalian punya kisah horor juga komen di bawah ya, biar aku bacain tuh kisah horor kalian tuh kayak mana. Apakah benar-benar ada gitu sosok seperti itu? Aku cuma penasaran woi. Boleh kan aku penasaran? Oke, jadi itu saja pembahasanku hari ini tentang kejadian horor yang dialami oleh BTS dan Blackpink. Nah, kalian jangan takut kok, ada aku di sini. Walaupun aku penakut, sama-samanya kita berbagi ketakutan kita, ya kan? Oke, terima kasih telah menonton videoku sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Maaf atas tindakan, perilaku, dan perkataanku yang membuat kalian tidak suka dan sangat melenceng gitulah ya. Minta maaf kali aku. Dan terima kasih atas support kalian dari komentar. Aku suka kali komentar-komentar kalian yang nyupport aku gitu loh. Seneng kali aku. Oke, jangan lupa requestnya ya di komentar ya. Aku tunggu. Baiklah, hanya itu saja. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.